Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Zalfa Azhari dari kelas 7B. Saya akan mempresentasikan beberapa judul dari buku Zero to Hero. Kecil-kecil jadi mufti. Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang disegani. Beliau mengajar fikih dan hukum-hukum lainnya kepada murid-muridnya di Masjidil Haram. Ketika ditanya mengapa ia minum di bulan Ramadan, ia menjawab bahwa ia masih belum wajib berpuasa atau masih belum balik. Meskipun masih muda, Imam Syafi'i telah menunjukkan kecerdasannya dan kemampuan yang luar biasa, seperti menghafal Al-Quran pada usia 9 tahun dan menghafal kitab Al-Muwatta pada usia 10 tahun dan menjadi mufti kota Makkah pada usia 15 tahun. Ia juga dikenal mumpuni dalam bahasa dan sastra Arab, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang adat istiadat Arab. Wanginya tak mau pergi. Abu Bakar Al-Miski adalah seorang pemuda yang terkenal karena tubuhnya selalu wangi seperti minyak kasturi. Ketika ia ditanya tentang rahasia aroma wanginya, ia menceritakan bahwa suatu hari ia ditipu oleh wanita yang ingin memperdayainya. Untuk menghindari godaan tersebut, ia melumuri tubuhnya dengan kotoran dan ia berhasil mengusir wanita tersebut. Setelah itu, ia bermimpi bahwa Allah memberinya anugerah berupa aroma wangi yang keluar dari tubuhnya sebagai balasan atas keberaniannya menjaga kesucian dirinya. Sejak itu, tubuhnya selalu wangi dan ia menjadi terkenal karena keunikan tersebut. Perbaharui hidupmu. Cermin adalah simbol kejujuran dan ketulusan, memberikan gambaran yang apa adanya tanpa berkhianat. Begitu juga dengan sumber inspirasi seperti Al-Quran, hadis Nabi, dan buku-buku motivasi dapat memberikan hal-hal baru dan memotivasi kita untuk berkarya dan mengharap ridho Allah. Kita harus memiliki kerinduan untuk menjadi lebih baik dan mencapai kesuksesan seperti Umar bin Abdul Aziz yang merindukan surga. Dengan inspirasi dan motivasi yang tepat, kita dapat menggugah jiwa untuk selalu berkarya dan mencapai tujuan yang mulia. Anugerah waktu. Surat Al-Asr mengingatkan kita bahwa waktu adalah kunci sukses, dan manusia akan rugi jika tidak menggunakan waktu dengan baik. Kecuali 4 golongan, orang beriman, beramal solih, menasihati dalam kebenaran, dan menasihati dalam kesabaran. Orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik seperti orang yang sudah mati, tidak memiliki tujuan dan visi yang jelas, dan tidak produktif. Waktu adalah kunci sukses, dan dengan memberdayakan waktu, diri, dan sarana, kita dapat mencapai prestasi yang luar biasa. Berhitung mulai. Waktu adalah aset berharga yang tidak dapat kembali, dan cara kita menggunakannya menentukan kesuksesan kita. Rata-rata umur manusia 60 tahun, dan jika tidak menggunakan waktu dengan bijak, kita akan menyesal. 3 hal yang tidak dapat kembali adalah kata-kata yang telah diucapkan, waktu yang telah lewat, dan momentum yang diabaikan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu dengan bijak dan memiliki niat tulus untuk berprestasi seperti Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah dengan tekad yang membara dan jiwa yang kokoh. Ubah paradigma Anda. Kita dapat mengubah keterbatasan menjadi kekuatan dengan cara berpikir kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah kemampuan menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru atau mengkombinasikan ide lama dengan cara baru. Contoh kreativitas adalah menyusun rencana untuk mencapai tujuan, seperti keluarga yang berpenghasilan rendah yang ingin menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, atau seorang guru yang membuat suasana yang menarik dan efektif. Inti kreativitas adalah yakin dan berusaha menemukan cara-cara baru yang lebih baik untuk mengerjakan sesuatu dan mencapai kemajuan. Dengan kreativitas, kita dapat mengatasi masalah dan mencapai prestasi yang tinggi.
Popularitas bukan jaminan. Popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Banyak orang yang populer yang mengalami kegagalan dan kesengsaraan. Prestasi hakiki bukanlah tentang harta, kedudukan, atau jabatan, tetapi tentang amalan dan perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus hati. Contohnya adalah Bilal yang istiqomah dengan amalnya dan seorang perempuan yang rajin membersihkan masjid yang dihargai oleh Nabi. Meskipun tidak terkenal atau dipuji oleh orang banyak, prestasi sejati dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus terkenal atau memiliki kedudukan yang tinggi. Cara Nabi menghargai. Julaibib, seorang sahabat Nabi yang miskin dan tidak terkenal, dihargai oleh Nabi karena prestasinya dalam berzikir, sholat berjamaah, dan jihad. Meskipun tidak memiliki harta atau kedudukan, Julaibib tetap berjuang di jalan Allah dan akhirnya syahid dalam peperangan. Nabi menghargai prestasi Julaibib dan mengingatnya meskipun tidak ada yang lain yang ingat. Ini menunjukkan bahwa prestasi sejati bukanlah tentang harta atau kedudukan, tetapi tentang iman dan pengorbanan. Kita harus berprestasi dan mencari keridhaan Allah, bukan popularitas atau atribut duniawi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.